Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ikhwanul. Ketemu lagi dengan saya Ikhwanul Iksan. Pada siang hari ini kita kedatangan tamu, ya ini tamu teman lama yang banyak berkecimpung dengan dunia perkicauan atau burung kicau di Riau. Bahkan sebenarnya bukan di Riau ya, kalau Sumatera mungkin rasanya nggak ada yang nggak kenal juga sama beliau ini. Karena setahu saya sudah sangat lama sampai hari ini barangkali tokoh-tokoh kicau atau orang-orang kami-kami yang hobi dengan burung berkicau ini yang benar-benar bertahan sampai hari ini dan masih eksis itu nggak banyak. Nah, salah satunya adalah tamu kita pada hari ini. Kita sapa saja terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat siang Mas Joko. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Apa kabar Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah, sehat Pak Ikhwanul. Nah, kemarin udah sempat sakit, sekarang alhamdulillah udah sehat lagi nampaknya nih ya. Alhamdulillah. Nah, ini mungkin semangat hidup juga karena tiap hari dengar suara burung mungkin bisa jadi juga itu Mas. Bisa jadi, bisa jadi. Baik sahabat Ikhwanul, kita akan ngobrol banyak sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Kalau bicara tentang burung kicau, kita nggak usah skopnya besar-besar dulu lah, mungkin Sumatera aja. Mungkin dari Aceh sampai Lampung kami ini udah kemana-mana, pergi lomba, berdua, dan lain. Kalau boleh diceritain nih Mas, mulai sejak kapan Mas Joko masuk ke dunia burung ini atau pertama kenal dengan burung ini sejak kapan nih Mas? Ya, selamat pagi menjelang siang, sahabat Ikhwanul. Untuk sebenarnya merilis ke belakang tahun berapa ya? 90-an? 98, 99 sudah. 98. Iya. Berarti duluan saya Mas, saya 92 udah main burung Mas. Pastinya. Waktu itu memang ya saya kenal kalau nggak salah kita pertama itu mulai masih ada pentet, masih ada anis merah. Iya, masih ada. Waktu itu kita lomba ke Dumai ketemu, oh itu yang namanya Joko katanya kan. Wah, ini pendatang baru tapi punya burung mulai bagus-bagus waktu itu. Kayaknya waktu itu gitu itu Mas ya. Iya, benar. Nah, habis itu kita berteman, lomba kemana-mana. Dan yang uniknya, sahabat Ikhwanul, salah satu yang unik, beliau ini kemana-mana selalu sama istri gitu. Nah, malah kadang-kadang orang bilang entah mana yang gila antara Mas Joko sama istrinya kalau terkait dalam masalah burung ini loh ya. Saya juga begitu, kemana-mana lomba juga sering bawa istri, tapi kalau tiba di rumah mulai ngurusnya dan lain-lain, istri sini nengok-nengok aja kan gitu. Nah, Mas Joko ini kelebihannya di situ. Kira-kira Mas, mulai dari sejak waktu kita main pertama pemain ya, kita masih pemain burung, itu udah berapa burung yang apa yang andalan waktu itu yang Mas Joko banggakan atau top lah sampai lumayan namanya itu apa aja waktu itu? Sebenarnya Pak, yang hobi burung itu sebenarnya kicauan itu istri sebenarnya. Istri yang sebenarnya, iya, makanya saya awalnya bilang tadi kan ya. Awalnya itu saya hanya sekedar tahu saja, cuman saya memang penikmat aja sih. Cuman istri lebih cenderung dia sebagai penikmat juga melihat bahwa ada sisi-sisi di dunia kicauan ini ada nilai plusnya kan, kata dia ke saya. Jadi awal mulanya itu saya bertanya sama istri, nilai positif itu di mana sih? Ya. Istri menjawab, ya mungkin ya pada saat itu posisi saya juga tidak punya hobi lain, hobi mancing ada, hobi apa. Memang kelihatannya menurut istri mungkin positif di burung. Kemudian saya coba, ternyata memang di situ banyak silaturahmi. Yang jelas kata orang Mas, kalau kita laki-laki ini hobi burung, kita nggak kemana-mana Mas. Kita di rumah aja kan, pagi harus jemur, saya aja yang kantor. Pagi sebelum kantor jemur dulu, kasih makan kantor. Nanti jam 10 pulang lagi, beresin, masukkan lagi sore kan gitu. Itu dia, mungkin pada saat itu istri melihat saya setelah asik bekerja, kemudian pulangnya bisa tengah malam atau apa, bekerja. Waktu itu kebun segala macam itu Mas ya. Pada saat itu saya jadi pengawas di kebun. Iya. Ya ke kebun mana-mana karena pada saat itu kita jadi dipercaya untuk beberapa kebun pengawasan. Jadi, sawit waktu itu. Sawit waktu itu Pak. Dan sawit pada saat itu emang lagi sedang masa-masa pembangunan awal lah. Jadi memang betul-betul disibukkan. Jadi istri melihat saya terlalu asik dengan itu dan kasarnya mungkin melupakan rumah gitu. Jadi setelah
masuk ke dunia burung, dunia kicauan, saya malah memang lebih banyak di rumah. Dengan asik dengan. Jadi kalau istri saya tidak melihat saya di rumah, dia paling tinggal menelpon di mana ada toko burung yang ada. Dia nelpon ke situ, ada nggak Mas Joko di situ? Oh, ada di sini dari tadi ya. Berarti mungkin salah satunya itu di mana keberadaan kita tuh selalu terdeteksi. Tapi herannya waktu itu memang waktu zaman 90-an lomba burung itu kita masih kalau dibilang benar-benar pure 100% hobi ya Mas. Betul. Bayangkan aja kita ke Aceh, kita ke Medan, ke Lampung, ke Palembang, ke Jambi, itu dekat aja kayaknya kan. Medan itu bisa berangkat kapanpun. Padahal yang dikejar hadiahnya cuma piala gitu loh. Piala sama sertifikat. Piagam. Nah, nggak ada hadiah uang, nggak ada hadiah barang, tapi kita enjoy, senang aja waktu itu kan luar biasa. Uang keluar semua loh waktu itu. Betul Pak. Paling yang kita dapat ya otomatis harga burung naik lah kalau juara kan gitu Mas ya. Betul. Nah kalau nggak salah dulu Mas punya murai apa namanya dulu Mas yang anu tuh Mas? Awalnya seingat saya punya murai pertama kali dulu namanya buser. Oh, buser ya buser. Itu yang burung agak besar? Agak besar, ekor panjang. Iya. Kebetulan itu punya teman-teman juga di sini yang saya coba bawa keluar ke event-event, kemudian ya bisa berhasil. Itu yang membawa nama kita juga dikenal di dunia kicau, terutama di murai batu. Buser itu ya? Iya, habis itu nggak salah ada ST12 ada apa gitu ya? Setelah buser itu kejadiannya memang sangat luar biasa menurut saya, karena memang betul Pak Ikhwanul bilang tadi, zaman dulu memang kita di hobi burung ini pure hobi dan silaturahmi. Ya, silaturahmi. Kawan di mana-mana. Kawan dapat di mana-mana. Dan saya juga pernah ya seperti buser itu juga tidak, ya maaf cerita, tidak saya jual juga. Seolah-olah memang saya serahkan sama teman waktu itu, pada saat itu teman kita, saudara kita Anen Paten Bengkulu. Oh, buser sama Anen ya? Iya, jadi ketemunya di Bandung itu Pak. Pada saat itu teman kita, saya main ke Bandung, event di sana, kemudian Anen ada di situ. Jadi pada saat pulang, Anen bercerita sama saya di hotel, kenapa kamu tidak gantung burung Nen? Ternyata burung dia baru beli mati Pak. Dan dia tidak mau main burung lagi, kecuali buser ini sama dia. Apakah ini trik dia atau gimana? Iya. Tapi kita karena merasa itu teman, ya sudah kayak saudara, ya udah saya kasih aja Pak, berapapun dia kasih. Waktu itu Anen Paten ini ya itu kita semua juga kenal dia lah ya. Waktu itu kalau nggak salah Bengkulu itu ada Anen, ada Boboho itu ya, Robert Boboho. Nah itu yang dua-dua yang kemana lomba juga pasti pergi itu ya. Betul. Nah sahabat Ikhwanul, kita umumnya di saat 90-an itu lomba ini memang hampir nggak pernah yang di Pekanbaru pastilah. Tapi waktu itu lomba juga nggak kayak sekarang ya Mas ya. Masih jarang, sekali 2 minggu, sekali 1 bulan itu lomba-lomba event besar. Tapi hampir tiap minggu kan keluar kota terus nih Pak ya. Yang paling jauh Mas Joko lomba kemana Mas? Ke Malang saya Pak. Malang ya? Iya, ke Malang pernah. Kalau kita sama-sama ke Jakarta kan. Pernah kita satu mobil. Iya, itu bisa diceritain nggak Mas? Waktu itu sama siapa aja ya? Event apa waktu itu ya? Waktu itu eventnya Gus Dur Award kalau nggak salah itu Pak. Gus Dur Award itu sudah tahun 2000 kali ya teman. Iya, tahun 2000-an ya tahun 2000-an. Nah, jadi itu ceritanya gimana ya, Pak? Karena kalau ngelihat sekarang, kadang-kadang pemain-pemain sekarang banyak merasa burung bagus atau apa, tapi kita merasa, waduh, kalian masih di sini, kita dulu sudah kemana kan gitu ya. Tapi bukan berarti kita lebih hebat, kita lebih bagus, bukan begitu ya. Tapi waktu itu kita, Mas Joko sempat naik mobil. Berapa orang kita pergi waktu itu? Kita kalau nggak salah 4 orang itu, 4 orang. Iya, Pak Iwan, kemudian saya, kemudian Tommy, dan Bang Nizam kalau nggak Nizam Siak itu ya. Nah itu kita naik mobil dari Pekanbaru, naik mobil Kijang gitu ya, mobil pribadi maksudnya ya. Betul. Itu bawa burung pergi lomba ke Jakarta. Iya benar. Yang dilawan burung-burung kelas nasional semua. Ya kan memang kita pada saat itu sudah bertujuan Pak, bahwa kita ke sana memang bukan cari juara, bukan cari menang ya. Sampai sana jangankan burung, kita aja udah nggak sanggup berdiri kan gitu ya. Apalagi jalan waktu itu parah, termasuk parah waktu itu kan. Benar. Tapi happy-nya, bahagianya luar biasa. Betul. Kemudian kalau Medan wah itu udah kayak tinggal berangkat lah waktu itu, udah nggak mikir lagi kalau ya. Secara apa memang
Kalau ada lomba wajib kita berangkat, Pak. Iya, itu Karena dia. teman-teman semua yang di sana yang ada kan. Batam, Medan, Jambi, Bengkulu gitu ya, betul. Palembang. Makanya waktu itu rasanya lahat, tebing tinggi. Ya, Nah, saya masih ingat tuh Mas. Nah, waktu itu kita Pak Iwan banyak borong. borong habis-habisan waktu lahat ya. Iya, sampai panitia bilang, wah ini diborong Pekanbaru semua ini juaranya. Jadi sahabat Ikhwanul, kita sekedar cerita saja pernah waktu itu kalau nggak salah launching BNR Lahat sama Pak Oji Lahat Oji Lahat, betul. Waktu itu kita bawa murai, Mas Joko bawa murai, saya juga bawa murai bloroknya Pak Edi Aspa. Itu kalau nggak salah 1, 2, 3, 4 dia semua ya. Belum santet, belum kapas tembak, kenari, belum cucak hijau, teledekan, cucak hijau, ciblek, memang sikat semua, sikat habis kita waktu itu. Ya. Nah, makanya sampai potong kambing kita pulang waktu ini. Baik sahabat Ikhwanul, itu cerita selintas di belakang, tapi sebenarnya saya ingin lebih mengarahkan cerita hari ini bukan hanya kalau bagaimana kami, bagaimana sebagai pemain, udahlah itu Bukiting, kalau Sumbar Riau itu hampir tidak pernah hari Minggu itu kami berada di Pekanbaru. Selalu kami berada luar kota, lomba-lomba kecil, lomba besar, pokoknya semua hampir datang. Nah, pada saat ini Mas Joko atau sahabat Ikhwanul semua, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, yang uniknya itu Mas Joko ini pemain, kemudian sekitar tahun 2000 itu waktu itu kan adanya PBI sama LKMI gitu ya Mas ya. Betul. Terus Mas Joko ini nggak tahu mikir, kalau nggak salah di rumah saya kita ngumpul beberapa orang bentuk salah satu event organizer ya, IO-nya burung ini. Betul. Dan itu bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang. Apa namanya Mas? Pelestari Kicau Sumatera Independen itu Pak. Oh independen. Kalau dulu namanya independen aja. Nah bisa ceritain gimana itu Mas sejarahnya, maka bisa mikir ke sana itu Mas. Ya pada saat itu memang adanya waktu itu PBI dan LKMI dan itu juri-jurinya juga terpusat di Jawa Pak. Iya. Memang kita terpikirkan pada saat itu pertama masalah biaya. Biaya pengiriman juri dari sana itu membutuhkan biaya banyak. Sementara kita di sini juga eventnya kita mandiri, mandiri kita sendiri dan nggak seramai Jawa lah kira-kira gitu ya Mas ya. Seramai Jawa dan kelas-kelasnya juga masih terbatas. Jadi kita yang menyesuaikan budget lah sebenarnya. Jadi waktu itu kalau kita mau lomba terpaksa ambil juri dari Jawa. Dari Jawa. Kalau 3 orang aja pesawat, hotel, makan, honor udah berapa kan gitu ya. Oke. Jadi awalnya dari situ, jadi ada teman-teman pemain juga mempunyai keinginan menjadi juri, kemudian kita didik, kita diklatkan di Jawa. Dengan biaya kita sama-sama kalau nggak salah itu karena kita urunan supaya membentuk itu dan kemudian alhamdulillah bisa terbentuk independen. Oke. Nah sekarang yang independen itu lalu Mas Joko dari pemain masih main burung, masih lomba, tapi lebih menseriuskan ke IO burung itu ya. Yang sekarang namanya Pelestari Kicau Mania Independen itu. Gitu. Nah sekarang ini udah sebesar apa itu Mas? Saya dengar di mana-mana lomba Mas Joko kan. Itu dulu Pak, dulu. Dan itu karena itu bersifat lokal, sementara memang dunia burung sekarang sudah termasuk industri Pak Iwan. Kalau kita dulu mungkin sekedar hobi. Tapi sekarang sudah event organizer besar-besar di Jawa itu sudah merujuk ke industri. Sebenarnya itu ada nilai plusnya, bagusnya karena itu mengembangkan kayak UMKM, sangkar, pengrajin sangkar, makan segala macam bisa. Peternak juga. Iya, bisa berkembang peternak. Sebenarnya itu terlindas dengan itu kita di lokal ini bukan merasa, kita pernah coba. Pada saat itu kalau nggak salah, saya lupa tahun berapa. Pihak dari wali kota Pekanbaru itu sudah jumpain saya. Dan sudah deal pada malam itu meminta event organizer kita untuk melaksanakan event yang dia buat. Cuman memang kita pada saat itu tidak ada hitam di atas putih. Tapi pada akhirnya seminggu sebelum acara itu di cancel Pak, dan diganti dengan event yang besar. Tentu saja saya bertanya karena kita juga ingin tahu mungkin berarti ada kelemahan di kita. Saya pertanyakan langsung dengan sopan, cuma kita memang tidak apa. Mereka jurinya bersertifikat Pak. Nah, disitulah saya mulai berpikiran kalau begitu kita harus seriuskan, dan teman-teman tentu saja teman-teman juri ini juga
di samping hobi, ya ada juga beberapa yang menggantungkan hidupnya di situ. Terus itu harus kita perjuangkan, dan akhirnya kita coba mendiklatkan mereka di ini secara nasional, tetapi menggunakan IO nasional di sini, kayak cabangnya lah, iya, gitu ya, di kayak sini cabangnya, ya, gitu ya, supaya lebih kuat. Iya, oke. Ya, akhirnya itulah yang kita lakukan, dan keseriusan saya di situ karena maka setelah saya berkecimpung betul di situ, akhirnya burung saya tinggalkan, Pak. Berhenti main lah gitu ya. Iya, berhenti main karena memang benar-benar ngurus itu ya. Iya, karena kita juga berpikir kalau kita mengurus suatu, ya anggap aja badan usaha, apalagi di perburungan, sementara kita bikin event, burung kita di situ sejuara sehebat apapun orang pasti miring nengoknya ya. Tetap miring. Nah itu juga jadi sahabat Ikhwanul, sebagaimana yang disampaikan Mas Joko tadi, bahwa selama ini sekarang ini perburungan ini sudah menjadi industri. Karena misalnya katakanlah satu IO yang di Jakarta atau yang di Jawa, yang pusat misalnya yang besar, mereka di samping bikin lomba juga buat sangkar merek sendiri, pakan merek sendiri, jadi semua all in, kerodong apa semua kebutuhan sudah merek sendiri. Dan yang jeleknya setiap lomba besar, yang bos-bos itu juga punya burung juga ikut gantung gitu. Nah ketika burung mereka menang, pasti orang nengok nggak fair, ada konflik of interest di sana, juri-juri juga udah susah nengoknya kan gitu. Nah berarti bagus sekali kalau memang Mas Joko sekarang serius di IO saja, setiap gantung tidak pernah gantung burung sendiri, ya otomatis orang ngelihat ya lumayan fair berarti di situ kan gitu. Kita betul-betul melayani pemain. Nah sekarang Mas, berapa banyak Mas lomba-lomba yang Mas Joko buat ini hampir tiap hari kayaknya atau gimana? Meliputi daerah mana aja nih Mas? Kalau sampai dengan sekarang Pak, setiap kabupaten kecuali di Inhil ya, Inhil karena tidak terjangkau juga. Jauh juga. Di sana jauh juga, tapi teman-teman juga di sana eksis juga, dan mereka juga mempunyai IO lokal sendiri yang bisa mereka kembangkan. Intinya begini Pak, saya akan masuk ke daerah yang betul-betul kita tidak mengganggu. Pada intinya kita masuk ke sana tuh memang kita tidak mengganggu teman-teman orang yang lain. Iya. Karena sekarang banyak Mas ya. Banyak Pak. Hampir tiap hari ada lomba, ada latber, ada latpres gitu ya. Latber. Dan sampai hari ini juga kami ini hanya hari Senin yang libur Pak. Oh Senin libur. Selain itu ada selalu nih di mana-mana. Selalu ada Pak. Sampai masuk ke tran-tran gitu saya pikir ya. Iya. Kalau saya lihat kegiatan Mas Joko ini kan Facebooknya juga aktif di Facebook gitu ya. Iya betul Pak. Jadi emang sampai kemana-mana itu Mas ya? Sampai kemana-mana Pak. Dan kemudian kami juga berpikiran kayak di daerah-daerah jauh-jauh itu juga mereka kan juga harus menyiapkan ya, kalau kita bilang gantangan Pak ya, gantungan. Tentu saja mereka kan tidak mungkin menyiapkan dengan biaya Pak. Itulah yang saya siapkan Pak. Jadi jadi gantangan saya yang ada di kami lah, yang ada di Riau ini sudah ada sekitar 20 lebih Pak. 20 gantangan. Iya. Jadi gantangan itu berada di mana-mana. Di mana-mana. Bikin latber di sana, Mas Joko datang bawa juri. Betul. Tapi juga mereka yang di sana ada nggak Mas yang dikader menjadi juri-juri lokal? Ada, gitu. Ada. Nah sebenarnya nilai plusnya juga di situ Mas. Jadi kita bukan hanya tapi juga sekaligus mendidik mereka di sana ngerti burung, ngerti apa kan gitu. Dan sekaligus ada juri-jurinya juga di sana. Ada juri-jurinya dan sebagian besar gantangan yang ada di setiap daerah itu bukan saya kelola sendiri Pak. Memang kita serahkan kepada setiap juri untuk mengelola, dan kalau ada hasilnya ya monggo silakan itu untuk mereka. Tidak ada store-storan sama saya sama sekali. Karena memang intinya ya bukan kita ingin mengembangkan memang betul-betul mereka itu bisa bereksplorasi di situ, terus mencurahkan memang ini hobi sambil bekerja, bisa hobi terus mengumpulkan teman-teman, silaturahminya jalan. Nah, untuk masalah hasil ya itu tinggal rezeki masing-masing mereka. Saya paling hadir ke sana bisa sekali 1 bulan, sekali 2 bulan. Tapi udah mandiri, udah hidup di sana gitu ya. Event-event yang Mas, besar. Gitu. Kalau kita boleh cerita, Mas Joko ini kan sudah merintis atau pemain dari awal nih. Kalau dibanding burung-burung zaman dulu dengan burung sekarang, kira-kira kualitas gimana Mas? Jauh Pak. Ya. Kalau secara kualitas merata ya, kualitas merata memang masih jauh dari dulu. Cuman kalau kualitas satu-satu burung memang sekarang lebih. Ada satu-satu yang luar lebih biasa bagus gitu Pak, ya. karena dari segi materi untuk mereka
mendidik. Kalau kita dulu kan masih terfokus ke burung-burung memaster tuh dengan burung ya, asli, burung hidup itu. Berapa sih sanggupnya orang sebayang beli, ada cak lilin, jalak suren, itu lovebird, kenari kan gitu. Kalau sekarang udah macam-macam, udah MP3 aja udah selesai. Gitu. Mereka sudah main elektrik. Jadi belinya pun bisa murah dan bisa bermacam-macam, dan itu burungnya bisa secara kualitas. Untuk suara memang lebih variasi, lebih banyak sekarang. Lebih banyak sekarang ya. Ya. Oke, dan ya kalau kita dulu rasanya yang punya umbaran aja masih hanya beberapa orang kan gitu ya. Benar. Belum semua, dan hampir semua burung dulu jarang yang main umbar. Kalau sekarang kan udah umbaran semua sudah punya umbaran kan gitu ya. Berarti kalau dilihat nih burung ini, walaupun sempat kalau nggak salah dulu Mas, zaman boomingnya batu akik ya, itu kan sempat ngedrop itu. Saya sendiri waktu itu habis semua burung saya jual ganti ke batu akik semua gitu kan. Tapi sekarang balik lagi, dan kayaknya sekarang malah gimana sekarang? Malah makin rame atau gimana? Makin rame Pak. Makin rame ya? Makin rame. Makanya kalau untuk di Riau saja yang saya selama 2 tahun terakhir ini, kalau kita bisa satu titik aja di Pekanbaru atau di mana, itu mungkin untuk kelas itu mungkin nggak cukup Pak dengan pemain. Iya ya. Karena memang betul-betul ramai pemain sekarang. Karena kita tengok untuk satu hari aja di hari Minggu yang sama ada tiga kabupaten kota yang mengadakan hari serentak, itu bisa penuh Pak. Iya. Berarti itu bisa kita lihat memang ramai sekali berarti Pak. sekarang ya. Sangat ramai Pak. Oke. Sahabat Ikhwanul, berbicara tentang burung ini memang ya nggak ada selesainya. Saya juga walaupun sempat berhenti, tapi masih pengen lagi. Beli lagi, kalah lagi, buang, beli baru lagi. Nah sahabat Ikhwanul, berarti memang kalau mendengar cerita tadi, kegiatan seorang Mas Joko ini dengan Mbak Sri ya, Mbak Sri istrinya itu luar biasa. Karena mereka berdua dari sejak 90-an sudah lomba kemana-mana, kemudian punya teman kita di mana-mana. Kalau Sumatera Barat, waduh ada Sicon, ada segala macam namanya, ada Pak Ken itu yang almarhum juga yang sudah meninggal, Pak Edi Kicauria gitu ya. Kemudian kalau Jambi, banyak lah, kalau kawan hampir di semua provinsi ya. Hampir semua provinsi ada Pak. Dan kita pun kalau misalnya lagi jalan ke Medan, ke Jambi, kalau nggak kontak nggak puas juga rasanya kan gitu ya. Kalau nggak pamit juga. Kan gitu kan, di sana ngumpul, enaknya kan di situ Mas. Betul, Pak Iwan atau Mas Joko nih lagi di Jambi, yuk ngumpul nanti malam. Tempat si ini gitu ya. Nah serunya kan di situ memang waktu itu ya. Nah sekarang gini Mas, terakhir apa nih Mas? Harapan Mas Joko sebagai pemain, sebagai IO, kadang sebagai juri korlap di lapangan, melihat suasana perburungan sekarang, pesan atau harapan Mas Joko apa nih? Silakan Mas. Ya harapan kita kalau bisa hobi ini berjalan sesuai dengan hobi. Silaturahmi tetap dijaga. Ya, kalau bisa sih yang namanya hadiah itu jangan jadi patokan. Jangan jadi patokan lah. Yang penting silaturahmi saja, karena walau gimana pun tim juri itu juga manusia, teman-teman kita, dan kami juga dari teman-teman juri dan penyelenggara juga paham bahwa yang pemain itu juga teman semua. Jadi tidak mungkin dan teman semua pengen menang. Gitu. Dan teman tidak mungkin mendustai teman. Iya. Mungkin ada, tapi memang itulah perjuangan kita. Ya tetap begitu, walaupun itu ada sisi pandangan jelek, tapi kita yang namanya kita ingin maju ya itu harus kita hadapi terus. Betul. Kita akan lanjut terus sampai ini ya. Sebenarnya saya senang, bukan senang ya, melihat teman-teman kita, mungkin Pak Iwan masih ingat juga rekan-rekan kita juri atau teman yang sehobi dengan kita, yang juga maaf cerita meninggal pada saat menjalankan tugas penjuri dan juga sedang ikut lomba hobi. Itu kan sebenarnya dedikasi mereka sebenarnya di situ. Ya mudah-mudahan harapan saya, perjuangan teman-teman tuh jangan sampai kita lupakan. Kita tetap ingat. Nah, kalaupun ingat kita jalankan visi mereka yang bagus-bagus. Pesan-pesan saya masih ingat tuh, pesan-pesan teman-teman almarhum itu kepada saya, karena saya juga termasuk junior mereka. Seperti salah satunya Bang Nurman, selalu pesan sama saya, tolong dipertahankan dunia burung ini Mas, hobinya dipertahankan, silaturahminya dijaga. Apalagi untuk juri-juri itu tolong betul-betul
ya sportivitas, play dijaga ya, walaupun apapun omongan orang, yang penting kita tidak lakukan yang tidak, jalankan terus. Itulah pesan yang saya ingat. Tapi memang manusiawi lah urusan itu sulit memang mau menghindar penuh ya. Betul. Terkait Norman, almarhum Norman itu juri saya kenal dari awal, kenal baik dari tahun 90-an dulu, dan ya itulah memang pendek pula Tuhan sayang sama beliau ya. Meninggalnya pas dengan kita benar itu ya Mas ya. Waktu itu kalau nggak salah kita lomba ke Batam. Kita lomba ke Batam, saya sudah duluan ke Batam, Mas Joko rombongan sama Norman, sehat walafiat, satu pesawat, cawa ketawa, nyampe di Batam sambil menunggu barang masih sempat ngerokok. Iya, benar. Tapi Tuhan punya kuasa memang langsung menuju Batam, di situ kolaps, masuk rumah sakit dan meninggal. Pada waktu itu ada lomba di Batam waktu itu. Lomba besar waktu itu. Iya, saya pun udah nggak keurus lagi, burung nggak mandi, nggak makan, nggak tahu gimana ya. Besoknya masih tetap ikut lomba. Ya mudah-mudahan Norman diterima semua amal ibadahnya. Amin. Baik, saya rasa demikian barangkali sahabat Ikhwanul cerita kita hari ini. Mudah-mudahan saja bermanfaat. Dan sekali lagi kalau boleh kita simpulkan bahwa lomba itu bukan hanya urusan kalah dan menang, bukan hanya masalah bangga atau tidak bangga, hebat atau tidak hebat, atau hadiah yang besar, hadiah yang kecil, tetapi lebih kepada silaturahmi itu Mas. Karena silaturahmi itu nggak bisa diukur dengan uang, nggak bisa diukur dengan kemudian juga ketika kita mengunjungi satu kota, ketemu sama teman-teman burung di sana, wah itu lebih daripada uang harusnya ukurannya. Betul, Pak. Mas. Ya kan kita bayangkan dulu seperti Bapak sampaikan tadi dari awal, zaman dulu mungkin sampai zaman sekarang, kita berangkat itu kan memang tidak ada tujuan, ya memang ada tujuan menang, itu namanya semangat. Pasti. Semangat. Tapi bukan segala-galanya. Dan kita juga tidak mengejar hadiah materi di situ, karena memang kita ya wajib keluar Pak, kayak biaya kendaraan, kemudian hotel kita, tiket yang kita beli, hadiahnya kan cuma piala piagam. Iya, tidak ada piala sama piagam, nggak ada dapat yang lain-lainnya. Habis itu barulah mulai ada hadiah barang, ada uang. Nah itu mulailah segala macam mulai merusak kadang dalam tanda kutip mulai merusak sportivitas dan semangat dan lain-lain gitu ya. Baiklah sahabat Ikhwanul, saya rasa demikian barangkali perbincangan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semangat, tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.